Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan atas nama yang pertama, saya sendiri Muhammad Yusuf Rivaldi. Yang kedua ada Firdian Raffi. Yang ketiga ada Nadia Ramasalita dan yang keempat ada Rodlotul Nur Husnia. Sebelum presentasi kami mulai, kami informasikan terlebih dahulu bahwasanya hadirnya video ini sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data yang dibimbing oleh Ibu Farhana, dan nanti kita akan membahas tentang pembahasan database penjualan tiket kereta api secara online. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan, mempresentasikan kepada teman-teman yang bertugas. Kami persilahkan. Poin pertama, sebuah database penjualan tiket online memiliki tabel customer, tabel user, tabel transportation type, tabel transportation, tabel reservation, dan tabel rute. Poin kedua, di dalam sistem ini berjalan customer dapat memesan tiket melalui reservation, kemudian melakukan pencarian sesuai dengan pemesanan. Ketiga, user dapat mengelola dan mempunyai hak akses terhadap tabel transportation type, tabel transportation, dan tabel rute. Sebelum melakukan reservasi, pastikan customer sudah mengisi data dengan benar. Seorang user juga harus melayani reservasi dari customer. Poin keenam, pada tabel customer dicatat customer ID, nama, address, phone, dan gender. Selanjutnya, pada poin ke-7, pada tabel reservation yang dicatat reservation ID, reservation kode, reservation ad, reservation date, customer ID, seat kode, route ID, depart ID, price, user ID, depart date, dan transportation ID. Selanjutnya, poin 8, pada tabel transportation yang dicatat transportation ID, kode, maskapai, kelas, seat quantity, transportation type ID. Yang ke-9, pada tabel transportation type dicatat transportation type ID dan description. Dan pada poin ke-10, pada tabel rute dicatat rute ID, depart at, depart time, arrive time, rute from, rute to, price, transportation ID. Pada poin ke-11, pada tabel user dicatat user ID, username, password, full name, level yang terdiri dari admin dan operator. Dan pada poin ke-12, saat customer melakukan reservation, maka akan dilakukan pencarian terhadap transportation ID, kemudian akan membaca rute berdasarkan rute ID. Dari poin-poin ke-1 sampai ke-12 ini akan dijelaskan lebih detailnya, ada PDM dan ERD di slide selanjutnya. Berikut ini adalah ERD penjualan tiket online. Di tabel pertama ada user yang mempunyai atribut user ID, username, password, full name, dan sebagai admin. User ini sebelum dilanjutkan, tolong untuk bisa dibesarkan sedikit untuk Mbak Nadia biar bisa dilihat lebih jelas. apa yang dibesar? Tuh, ya. Gak apa-apa sih ya. Mbak Nia bisa dilanjut. Lanjut. User ini sebagai admin yang dapat mengubah, mengupdate, menghapus semua tabel yang ada di sini, serta bisa melayani customer. Tabel customer mempunyai atribut customer ID sebagai identitas, nama, address, phone, dan gender. Pada saat pemesanan, customer melakukan reservasi. Yang di dalam reservasi ada bisa mengisi
Reservation ID sebagai ID pemesanan, reservation kode pemesanan, reservation app melakukan pemesanan di tempat customer, reservation date tanggal pemesanan customer, dan customer bisa melakukan mengisi departure sebagai keberangkatan dari mana, stasiun mana atau bandara mana, dan akan muncul harga yang dibutuhkan. Ya. Terus customer bisa mengisi set kode sebagai kursi untuk dibutuhkan berapa antara dewasa atau anak-anak yang biasanya dilakukan pemesanan, dan depart date tanggal keberangkatan yang dibutuhkan. Setelah customer melakukan reservasi, bisa melakukan pencarian yang dibutuhkan, yaitu Transportation ID dan Route ID. Di Transportation ada Transportation ID sebagai ID Transportation, kode, maskapai, kelas, dan set quantity. Dalam Transportation ID itu, misalnya satu, kodenya yang terdapat di gerbong kereta. Ada KA01, KA02. Nama maskapainya biasanya kereta, nama kereta digunakan untuk nama kereta. Contohnya kereta Argo Lawu atau Argo Bromo Anggrek. Kelas, biasanya di kelas ini ada jenisnya, yaitu kadang kelas ekonomi, kelas bisnis. Set quantity ini menunjukkan jumlah kursi yang ada di masing-masing Transportation ID. Jadi misalkan nanti customer melakukan reservasi kemudian set quantity ini akan berkurang lebih otomatis. Jika habis, mungkin customer bisa berdiri, kadang-kadang ada yang mau berdiri. Kemudian Transportation membaca rute. Di rute ini bisa membaca dari Transportation ID-nya. Atribut yang ada di rute ini ada rute ID sebagai ID rutenya, depart at sebagai keberangkatan dari stasiun mana atau bandara, depart time sebagai waktu keberangkatan, dan arrive time sebagai waktu tiba. Untuk form, rute dari rute mana untuk ke rute tujuan, dan price harga. Semuanya ini menyesuaikan dengan ID rute. Misalnya 1, ID rute 1 ini keberangkatan dari mana, depart at mana, stasiun mana, dan waktunya. Kan kalau kereta dan pesawat itu harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat 1 menit kan bisa ditinggal ya. Dan arrive time, kalau tidak ada halangan, selalu datang tepat waktu. Rute form, semisal rute dari Surabaya menuju ke Malang dengan harga 25, kemudian Malang ke Jember dengan harga sekian, kayak gitu. Kemudian rute ID ini dikelola oleh Transportation Type. Di Transportation Type ini ada 2 atribut, ada Transportation Type ID dan deskripsi.
Misalnya transportation tipe ID itu 1. Deskripsinya, kalau 1 itu menunjukkan apa? Pesawat atau kereta. Kalau kereta berarti tipenya 1. Nanti kalau misalnya pesawat 2. Semuanya ini bisa diatur oleh admin. Jika ada data yang mau diubah, maka yang dapat melakukannya itu adalah user. Dengan contoh bisa merubah waktu keberangkatan atau jalurnya, itu hanya admin. Customer tidak bisa melakukan. Sekian, terima kasih. Ini ada PDM, Physical Data Modeling, penjualan tiket online. Di tabel pertama ada customer, ID customer sebagai primary key-nya terhubung dengan reservasi. Mengapa ada foreign key di reservasi? Karena kalau melakukan reservasi, pastinya ada ID customer yang muncul untuk sebagai induk lah dari semuanya. Terdapat nama, nama, phone, gender, dan alamat. Terus di tabel user juga terhubung ke reservasi dengan ID user sebagai primary key, karena biasanya di reservasi itu terdapat siapa admin yang melayani. Dan tabel transportation type terhubung ke transportation ID, karena misalnya transportation tipe ID itu mendefinisikan dari transportation. Misalnya kan kayak pesawat dan kereta, transportation tipe ID-nya 1, deskripsinya pesawat. Jika di tabel transportation tertulis 1, berarti itu definisi dari pesawat. Berarti transportation ID-nya pesawat itu berapa? PA1, kodenya berapa? Maskapainya dengan contoh Garuda. Transportation type, tipe ID menjadi foreign key di transportation karena saling terhubung. Misalnya type 1 itu deskripsi dari pesawat, berarti transport ID pesawat itu berapa kodenya. Misalnya transportation ID-nya 1, kodenya PA01, maskapainya namanya pesawatnya misalnya Garuda, Lion Air. Description-nya itu deskripsi, seat quantity-nya, jumlah kursi keseluruhan. Kemudian transportation terhubung dengan rute, karena untuk mengisi rute dibutuhkan ID transportation-nya. Kayak tadi, semuanya saling terhubung. Jadi type-nya 1 menunjukkan pesawat dan ID-nya juga 1. Jadi ID transportation 1 ini mempunyai depart out keberangkatan, depart time sebagai waktu keberangkatannya, arrive time sebagai waktu tiba, rute form sebagai rute dari mana ke rute tujuan, dengan price harga. Dan semuanya ini ditentukan oleh ID rutenya yang bergantung pada ID transportation. Dikasih contoh kayak tadi
rute ID 1, departnya dari keberangkatan stasiun Bangil. Berarti waktunya pukul berangkat, pukul di jadwal biasanya itu diisi kayak berangkatnya pukul 9, waktu tibanya sekitar kurang lebih 1 jam, berarti jam 10. Rutenya dari Bangil ke Malang, harganya biasanya 10. Jadi semuanya itu berdasarkan dengan ID-nya dan ID transportasinya. Tabel rute dan tabel transportation memiliki foreign key di tabel reservasi. Karena pada saat customer melakukan reservasi, pastinya customer juga memilih transportasi apa yang dibutuhkan, pesawat atau kereta. Dan reservasi ini diisi oleh customer. Biasanya reservation ID ini tuh otomatis dari mesinnya. Kadang ID reservasi keberapa, kan primary key. Primary key ini untuk membedakan customer satu dengan customer lain. Meskipun kadang namanya hampir sama, tetapi ID reservasinya itu beda. Dan juga ada reservasi kode reservasinya biasanya berbentuk barcode. Untuk masuk ke kereta ada barcode-nya. Dan reservation app itu bisa di Indomaret, di aplikasi, terserah customer melakukannya di mana. Ada reservation date, tanggal melakukan pendaftaran, biasanya otomatis saat itu juga, nggak perlu diubah-ubah. Dan ada identitas customer. Kalau melakukan reservasi, biasanya jelas ada nama customer-nya. Ada seat kode duduknya, supaya tidak tertukar dengan customer lain. Ada ID rute, kan tadi sudah dijelaskan ID rute itu keberangkatan dari mana. Ya, yang ditulis di reservasi hanya ID rutenya. Untuk meringkas tabel supaya lebih rinci, ada depart dari keberangkatan, ada harga yang akan dibayar. Terus ada user yang mengelola reservasi. Ada depart date, tanggal keberangkatan. Biasanya customer mengisi tanggal keberangkatan. Depart date dan reservation date itu jelas beda. Dan ada ID transportation. Lanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tabel normalisasi. Tapi sebelum kita masuk pada pembagian tab tabel, jelaskan terlebih dahulu bahwasanya kita nanti melakukan normalisasi tabel hanya sampai tingkatan 2NF saja, karena memang dilihat dari kebutuhan dan sesuai dari tabel yang kita punya, mentok sampai 2NF saja menjadi tabel yang sempurna. Dan kita jelaskan lebih dahulu, untuk 1NF itu kita menghilangkan redundance dan multi value, seperti kayak data yang sama dan kekosongan data itu kita lebih dahulu. Dan normalisasi di 2NF itu kita melakukan full functional dependency, ketergantungan fungsional keseluruhan dari setiap atribut kepada primary key, dan juga kita menghilangkan partial dependency. Oke, kita masuk ke tabel pertama, customer ID. Di situ ada atribut customer ID sebagai primary key, kemudian diikuti ada nama, dress, phone, dan gender.
di 1NF kita hilangkan address, phone, dan gender, karena dari kami sepakat bahwasanya ketika atribut itu bergantungan penuh kepada nama. Jadi di 1NF kita meninggalkan 2 atribut, yakni customer ID dan nama. Kemudian setelah kita masuk normalisasi 1NF, kita masuk di normalisasi 2NF. Di normalisasi 2NF itu melihat dari ciri-cirinya bahwa yang pertama, full functional dependency sudah masuk dari nama itu kebergantungan penuh kepada customer ID, tapi ini termasuk partial dependency. Jadi untuk nama kita hilangkan dan di tabel customer ID hanya ada atribut customer ID saja. Masuk pada tabel kedua, yakni user ID sebagai primary key, diikuti username, password, full name, admin. Next. Selanjutnya tadi ya. Oke. Terus ganti cukup. Paketanku anjir. Paketanku. Kita masuk pada normalisasi 1NF pada tabel user. Di situ kita menghilangkan password dan full name, karena kita beranggapan bahwa password dan full name itu termasuk kebergantungan penuh pada username, sedangkan admin tidak, karena admin sebagai admin dan username dan username itu sebagai user. Jadi kita bersepakat bahwa di 1NF itu ada user ID, username, dan admin. Dan pada 2NF itu kita menghilangkan ya tadi penjelasan awal bahwa partial dependency dan functional dan full functional dependency. Jadi username dan admin itu dihilangkan karena memang itu bergantung penuh pada user ID. Dan yang ketiga, pada tabel transportation ada transportation ID sebagai primary key, diikuti kode maskapai, kelas, dan seat quantity. Pada 1NF kita menghilangkan maskapai dan kelas, karena memang kita tahu sendiri maskapai dan kelas tergantung penuh pada kode, jadi kita hilangkan 2 atribut tersebut. Dan pada transportation ini kita hanya mentok pada 1NF, karena memang ketika kita normalisasi pada 2NF tidak ada perihal yang harus dihilangkan, dan ketika kita mentok pada 1NF saja itu termasuk tabel yang sempurna. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan Ferdi. Baik, untuk tabel selanjutnya ada tabel reservation. Nah, di tabel reservation ini tidak terjadi normalisasi karena kan setiap tabelnya telah berdiri sendiri karena sudah menjadi primary key. Seperti reservation ID, reservation kode, reservation add itu tidak bergantung pada yang lainnya. Jadi tidak terjadi normalisasi, sudah menjadi tabel yang sempurna. Untuk selanjutnya kita ke tabel transportation type ID. Ini ada transportation type dan deskripsi. Ini terjadi hanya 1NF saja karena deskripsi bergantung pada tipe transportation type. Jadi kita hilangkan deskripsi, sudah menjadi tabel yang sudah normal, sudah sempurna. Baik, selanjutnya pada tabel rute. Di sini ada beberapa tabel, saya sebutkan ada rute ID, depart at, depart time, arrive time, rute from, rute to, dan place. Di sini untuk normalisasi 1NF-nya kita hilangkan place karena place ini tergantung pada rute from dan rute to. Jadi harganya itu ditentukan dari mana kita berangkat dan tujuan kita kemana. Nah itu place tergantung pada rute from, maka place dihilangkan. Selain dari place tidak ada lagi yang dihilangkan di normalisasi yang pertama. Selanjutnya untuk normalisasi yang kedua, ini semua tabel sudah bergantung pada rute ID. Jadi rute ID ini sudah menjelaskan apa isinya. Nanti istilahnya nanti ada ID ke sekian, itu
isinya ada depart at, depart time, arrive time, route from, dan route to. Jadi untuk tabel yang kedua, normalisasi yang kedua, sudah bergantung pada rute ID semua. Jadi untuk ke tabel normalisasi yang kedua sudah sempurna. Jadi tadi sudah dijelaskan secara runtut mulai dari IRD, kemudian PDM, dan ada tabel normalisasi. Yang pasti kita menjelaskan semuanya tadi itu secara universal, sistem pemesanan tiket kereta api secara online. Yang tadi seperti yang pertama ada penjelasan mengenai IRD-nya. Jadi di IRD tadi kita sudah menjelaskan secara runtut bagaimana alur pemesanan tiket dari mulai customer memesan tiket sampai dikelola oleh Amin, seperti itu. Kemudian pada PDM-nya kita melihat bahwa ketika kita membuat sistem basis data di PDM sudah kita lihat bahwa pada setiap tabel itu ada atribut-atribut bahkan sampai tipe data. Misal seperti nama menggunakan varchar, kemudian berapa mentoknya di varchar itu, kemudian di customer ID secara integer kita bisa memasukkan berapa angka. Jadi kita jelaskan secara runtut baik di IRD dan di PDM-nya. Oke. Kemudian yang terakhir kita jelaskan juga pada tabel normalisasi pada setiap tabel. Tujuan tabel normalisasi itu tujuannya untuk menyederhanakan tabel. Tapi kita menyederhanakan tidak secara ngawur, ada aturan mainnya. Dari 1NF, 2NF, 3NF, sampai 5NF. Dan kalau kita menyederhanakan menggunakan aturan normalisasi 1NF, 2NF, 3NF, itu kita juga bertanggung jawab dalam artian ketika kita ingin membuat sebuah tabel normal yang lebih lengkap, kita bisa mengupas kembali dalam artian ketika suatu tabel sudah menjadi 3NF, jadi kita bisa mengupas kembali, mengembalikan menjadi 2NF, 1NF, dan menjadi tabel secara sempurna. Mungkin itu penjelasan dari kami mengenai pemesanan tiket kereta api secara online. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami ada masukan, kritikan yang bersifat konstruktif demi kemajuan dari presentasi kami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.